Kalau menurut saya sih, hukum di Indonesia itu sangat penting. Karena kita melakukan sesuatu itu harus mematuhi hukum. Apalagi hukum tentang bersangkutan dengan negara, desa, ataupun yang sebagainya, yang tentang menyangkut dengan hukum itu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi di sini saya mau bertanya Pak, menurut Bapak bagaimana hukum di Indonesia ini? Ataukah sudah berjalan semestinya atau belum? Menurut dari bawah sampai ke atas, menurut kita survei, hukum di Indonesia itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena di masyarakat sering kita jumpai, bila masyarakat di bawah terjerat hukum, itu tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan kalau para koruptor, itu bisa bernegosiasi tentang hukuman yang dia terima. Nah, jadi kalau menurut saya hukum di Indonesia ada dua versi untuk masyarakat bawah sama versi untuk masyarakat atas itu berbeda. Terima kasih Pak atas Ya, sama-sama. jawabannya. Izin bertanya nih Pak, kalau menurut Bapak kasus korupsi di Indonesia tuh bagaimana ya Pak? Terus bagaimana Bapak menyikapi ataupun solusinya gitu dari Bapak? Untuk mengatasi korupsi di Indonesia, kita perlu mendidik anak-anak dari SD sampai mahasiswa, sehingga dengan adanya kita belajar tentang korupsi tersebut, maka anak-anak yang akan datang mungkin tidak akan melaksanakan korupsi lagi. Oh, seperti penyuluhan gitu? Ya, penyuluhan gitu. Kemudian ada lagi Pak mungkin? Atau koruptornya diapakan misalnya? Ya, orang koruptornya harus dipenjarakan sesuai dengan undang-undangnya. Undang-undang yang berlaku gitu. Baik Pak, terima kasih banyak atas masukannya dan saran-saran dari Bapak. Ya, sama-sama. Izin bertanya nih Bang, seperti yang Abang ketahui kan banyak nih para pejabat ataupun para koruptor yang dihukum 20 tahun penjara ataupun seumur hidup atau dihukuman mati, tapi mereka tiba-tiba dapat diskon hukum. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Saya menyikapinya itu dengan tentang hukum yang ada di Indonesia itu harus tegak dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan harus bisa menjadikan Indonesia ini bukan hanya hukum untuk bagi penguasa, tapi hukum-hukum bagi para rakyat-rakyat jelata, harus adil dengan tegaknya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ini. Baik Bang, terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Di sini saya mau bertanya Bu, kan hukum di Indonesia ini katanya lebih tajam ke bawah daripada tumpul di atas. Nah, menurut Ibu hal ini kenapa bisa terjadi? Karena di masyarakat ini lebih dominan ke bawah. Misalnya kalau masyarakat yang lebih kaya, ada punya kedudukan, mereka lebih memperlancar masalah yang seperti itu. Kadang kita yang di bawah posisi yang masyarakatnya kecil, kadang selalu tertindas gitu. Maksudnya karena memang kita ya udahlah, kita ini masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sedangkan mereka yang kaya dan punya kedudukan ya dipelancar aja gitu. Maksudnya itu hukum di Indonesia. Ya, sebaiknya hukum di Indonesia itu yang kaya, yang miskin setidaknya kita adil. Karena posisi kita sekarang ini masyarakat kan sama-sama pengen membangun masalah itu hukum yang sebenarnya hukum yang bagus gitu. Walaupun kita orang kecil, orang besar, setidaknya hukum itu sama rata gitu. Jangan dibanding-banding orang kaya hukumnya bisa ya gampang lah selain dengan uang. Kalau kita yang masyarakat yang kecil tidak punya apa-apa dipersulit. Ya sebaiknya ya hukum itu ya harus benar-benar hukum yang istilahnya dominan, memang harus adil seadil-adilnya. Itu aja sih sebenarnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana cara agar masyarakat Indonesia ini menaati peraturan yang udah ada? Pembuatan peraturan yang menaati masyarakat, pembuatan peraturan yang tidak membuat masyarakat keberatan, dan disosialisasikan mengenai pentingnya adanya peraturan. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Ya, baik, terima kasih ya Kak. Izin bertanya Pak, di Indonesia kan segala peraturannya tuh ada di dalam hukum ya. Terus kalau misal di Indonesia nggak ada hukum, apa yang akan terjadi seperti itu?
Kalau di Indonesia ini kalau tidak ada hukum, masyarakatnya akan kacau kan, kriminal akan ada di mana-mana. Ingin bertanya bang, menurut pendapat abang kan ada yang bilang hukum di Indonesia itu lemah ya, kenapa demikian? Oke, kalau menurut abang sih sebenarnya banyak faktor ya, tapi salah satunya itu karena kemampuan dari aparat penegak hukumnya. Bisa kita lihat sebenarnya banyak kasus-kasus di masyarakat, kasus-kasus kekerasan dan lainnya itu, tapi mereka tidak mau melaporkannya ke pihak berwajib gitu, karena bagi mereka untuk melaporkan saja itu ribet, banyak hal yang harus diurus, dan beberapa penegak hukum juga biasanya ada yang meminta imbalan ataupun meminta tebusan seperti itu. Jadi masyarakat menjadi malas untuk melakukan penegakan hukum seperti itu. Daripada ribet penegakan hukum, terkadang mereka memikirkan untuk langsung bertindak secara anarkis seperti itu. Makanya banyak kekerasan ataupun apapun itu, kayak misalkan maling atau apa, kebanyakan langsung dieksekusi seperti itu sama masyarakat. Sebelumnya Ibu izin bertanya Bu, menurut Ibu mengapa di negara Indonesia ini sering terjadi pelanggaran hukum? Karena peraturan yang ada di negara kita ini belum begitu kuat untuk hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah atau orang yang terkena hukuman. Jadi banyak pertanyaannya tadi boleh diulang? Mengapa di negara Indonesia ini sering terjadi pelanggaran hukum? Jadi karena aturan yang tidak kuat, jadi banyak terjadi pelanggaran hukuman yang dijatuhkan. Nanti nelpon lagi. Karena aturannya tidak begitu kuat di negara kita. Jadi banyak orang yang Nah, jadi peraturan itu tidak begitu kuat, Dan dianggap remeh. ya dianggap remeh saja. Baik, terima kasih Bu. Oke. Izin bertanya Pak, jadi menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan hukum di Indonesia ini terkesan lemah? Menurut saya terkesan lama, menurut Bapak sih hukum Indonesia ini membuat lemah itu dia tajam ke bawah, tumpulnya ke atas. Untuk birokrasi yang teratas itu kayak aparatur negara itu, yang orang-orang yang berduit ya tumpul, sedangkan orang miskin ya tajam ke bawah, yang membuat segi tumpul ke atas ya para penegak hukum, orang-orang yang berkuasa, berduit. Hukum bisa dibayar dengan uang, itu yang membuat lemah hukum di Indonesia. Karena para pengatur hukum itu yang bermain, penegak hukum, nah, dia yang bermain. Karena itu hukum itu bisa dibayar. Kalau orang di bawah yang lemah, ya mau bayar pakai apa? Nah, itu yang membuat hukum di Indonesia ini lemah. Para penguasa, penegak hukum, orang-orang yang punya uang, ia yang berkuasa. Kayak hukum korupsi, nah itu yang membuat, makanya hukum di Indonesia itu agak lemah. Kasus suap, dan korupsi, suap segala macam. Ya hukum itu bisa dibeli. Sudah tuh hukuman, walaupun dia dihukum misalnya, palingan hukumnya 1 tahun, 2 tahun, seharusnya 5 tahun, bisa dibayar. Berapa tahun kenanya? Semuanya bermain dari aparatur hukum itu, di kejaksaan, di kepolisian, sama orang-orang yang berduit itu dipandang
Ya orang berduit ia berkuasa. Makanya kadang tuh penegak hukum juga tidak salah. Ia mau benar, bisa dia dibuat salah. Karena itu tadi, hukum itu dibayar. Kesalahan itu terkadang itu walaupun fatal jadi lemah kesalahan itu. Kayak pejabat negara, yang jelasnya itu aparatur penegak hukum. Nah, itu penegak hukum itu dia memandangnya kayak mana? Kalau sana dia ada atasannya yang bisa diatur, kalau hukum itu buat atasannya dari penegak hukum itu, kayak kasus Sambo itu kan, nah sudah lumrah kayak gitu tuh di Indonesia, sudah jadi darah daging, baik dari bawah sampai ke atasan. Dari segi penegak hukumnya yang ada yang kurang tegas. Bisa kalau memang aparatur penegak hukumnya tegas, dia tak pandang bulu, mau orang berduit, mau orang yang tidak berduit, kalau dia salah tetap salah. Segi kejaksa pengadilan juga kayak gitu. Kesadaran manusia itu sudah kurang. Kesalahan itu bisa dibeli, bisa tutupi. Kayak di kepolisian, dia punya atasan. Kadang atasannya sudah kenal sama orang kaya, ya atasannya itu yang ngatur dia. Oh masalah nih harus kayak gini, jalurnya kayak gini, bisa diatur buat ke atasannya. Makanya terlibat kemarin kasus Sambo itu kayak gitu. Dari bawah sampai semua yang level di bawah komandannya itu dari Sambo itu diatur Sambo semua. Kenapa? Takut jabatan tadi. Kalau tidak ikuti atasan bisa dipindahkan. Nah. Jadi kekuatan hukum Indonesia itu lemahnya karena aparatur penegak hukumnya tidak bisa. Dia berpedoman bisa diatur. Itu yang buat lemah. Kalau penegak hukumnya tegas, tidak pandang bulu, mudah-mudahan lah. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya, Pak. Iya. Terima kasih sudah